Lagi-lagi terjadi skandal besar yang merugikan badan usaha milik negara nih guys. Setelah kemarin heboh soal kasus korupsi PT Timah Tbk, kini terungkap kasus korupsi PT Aneka Tambang Tbk yang melibatkan emas antam palsu. Sama seperti kasus PT Timah Tbk yang merugikan negara, skandal PT Antam ini juga melibatkan oknum pejabat dari institusi terkait. Sebelum Jenny bahas lengkap kasusnya, jangan lupa ikuti terus Jendela Finansial ya, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Tahu nggak sih guys, kasus PT Antam ini melibatkan 6 pejabat dari 6 periode masa jabatan berturut-turut loh. Alias mereka secara estafet melakukan aksi ilegalnya ini selama 11 tahun lamanya. Waduh, kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas kronologinya. Yaps, Rabu 29 Mei lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 6 ex-pejabat PT Antam sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka diduga memalsukan emas antam sebanyak 109 ton selama tahun 2010 sampai 2021. Rupanya, keenam tersangka ini pernah menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM. Nah, dengan jabatannya inilah mereka menyalahgunakan wewenang untuk meraup untung sendiri dan merugikan negara. Kalau kata Kun tadi sebagai Direktur Penyidikan Kejagung, keenam tersangka ini diduga melakukan persekongkolan dengan menyalahgunakan jasa manufaktur yang diselenggarakan UBPP LMPT Antam ini. Dari jangka waktu 11 tahun itu, mereka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal. Total emas antam palsu yang diproduksi mencapai 109 ton. Wow! Emas antam palsu dengan berbagai ukuran ini diedarkan bersama dengan LM produk antam yang asli. Nah, praktek inilah yang merusak asar produk aslinya, sehingga PT Antam Tbk rugi berlipat-lipat. Loh, kok PT Antam bisa rugi? Nah, merek dan logo Antam yang dimiliki PT Antam Tbk itu memiliki nilai ekonomi ya. Makanya perlu proses verifikasi terlebih dahulu kalau mau dapat logo Antam ini. Secara hukum, pembubuhan cap Antam pada logam mulia yang diproduksi harus lewat kerjasama dan membayar hak merek kepada PT Antam terlebih dahulu. Nah, disinilah letak kecurangan keenam ex-pejabat Antam ini. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memberi cap logo logam mulia Antam pada komoditas emas milik swasta dan kemudian diedarkannya. Akibatnya, keuntungannya nggak masuk ke PT Antam sebagai BUMN yang bisa jadi pendapatan negara, tapi malah masuk ke kantong mereka-mereka ini nih. Detail kerugian negara atas kasus korupsi ini belum dipastikan Kejaksaan Agung ya, karena masih proses penyelidikan. Tapi nilai buat 109 ton emas kerugiannya tentu nggak sedikit kan? Gimana menurut kalian guys soal kasus korupsi ini? 11 tahun loh guys, ini baru ketahuan.